kemudian istrinya diperlakukan sedemikian, dilecehkan. Kayaknya ini alasan ya kenapa Denny Sumargo akhirnya memutuskan untuk nggak menayangkan. Walaupun katanya hasil survei begini-begini, tapi ternyata karena isu yang dibawa oleh rombongannya si Gurun itu masalah pelecehan seksual, yang which is agak susah dibuktikan. Jadinya mungkin Denny Sumargo melihat bahwa ini akan jadi debat kusir gitu. Dan tipikal Denny itu dia selalu berusaha mencari jalan keluar dari suatu masalah. Dan kalau misalnya isunya mengenai pelecehan seksual yang tidak pernah dilaporkan sama sekali oleh pihak Gurun, itu akan jadi susah buat dia. Jadi kita nantikan babak yang baru. Bibarokati jami'i masyayikhina ya Allah, semoga seluruh jamaah yang hadir diberkahi umurnya ya Allah, Kau berkahi rizkinya ya Allah, Kau berkahi keluarganya ya Allah, dan angkatlah derajatnya ya Allah, selamatkanlah dunia akhirat ya Allah, jadikan orang-orang yang beruntung dunia akhirat ya Allah. Dugong mana? Dugong yang mana dulu? Semua dugong. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Disawer dulu. CCTV Agil sama Sahara itu AI loh guys. Kon bentuknya Sahara selangsing itu loh. Yang di AI yang kalian sebarkan hitam putih itu. Aku tuh gemoy. Kamu tuh jadi langsung. Kenapa Mim? Kok aja orang nggak mampu kau ngadapin aku sendiri? Kenapa? Enggak, kenapa sini. Aku masuk rumah kau sini. Oh, sini di depan. Teman-teman, jangan pergi dulu teman-teman. Saya rekam ini. Ada apa? Ada apa kalian disuruh ke sini? Ayo, ini mahasiswa UIN semua, sini kalian. Oi, jangan pergi, oi. Kenapa? Ini dosen kalian yang cabul itu, dia cabulin saya. Ayo. Ayo dengerin, ayo. Apa? Kapan saya nyabuli dengerin kamu? Ya. Dengerin. Kapan saya nyabuli kamu? Teman-teman, para netizen, saya sampai hari ini masih di Jakarta, di Bandung lebih tepatnya, untuk ngedem hati, ya, bagaimanapun peristiwa di Jakarta itu, ya peristiwa di Malang maksud saya, itu cukup melelahkan, sehingga saya ini jam berapa sekarang ini? Jam 3 ya, jam 3 pagi. Saya memang tidak pernah tidur, ya. Saya selalu ketiduran. Kalau itu lah. Ini istri saya yang alhamdulillah istri saya selalu rajin untuk sholat tahajud. Tidak pernah meninggalkan tahajud. Kebetulan baru kemarin suci. Ya, beberapa hari haid sehingga bisa kemana-mana, tapi semua ada hikmahnya. Terima kasih para netizen. Mohon maaf, banyak yang menghubungi saya, banyak yang mau datang ke rumah saya, bertanya kapan pulang ke Malang. Ya, saya biasanya kalau sudah di Jakarta itu minimal seminggu ya, karena ada giat biasanya di Cikini ya, di Istana Al-Habsyi. Terima kasih. Assalamualaikum. Yuk guys, balik lagi seperti biasa, Uki Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke segmennya Yaemin guys. Dan ini kemarin ada salah satu komentar dari VT aku ya. Coba dong tayangin titik dari Yaemin yang dulu ya, tentang tilawah guys, yang membacakan tilawah itu guys. Nah, ini kita lihat ya, Yaemin video diambil 5 tahun yang lalu guys, seperti apa ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa dibantu subscribe Uki Kelvin, dan ada channel kedua aku yaitu Kelvin Reaction ya. Nah, jangan lupa bantu guys ya. Dan sebelumnya terima kasih yang sudah hadir di video-video aku, yang sudah komentar ya. Nah, kita langsung saja eksekusi videonya dan kita nanti reaction ya. Ini aku ingatin, ini reaction ya. Kita reaction, bukan re-upload ya. Kita reaction ya. Yuk kita tetap bareng-bareng guys. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun. Wujudnya adalah warahmatun, yaitu jiwa terlahirnya pribadi, karakter yang rahmah pada siapapun. Yuhibbul kafiro al-imana bima ja'a bihi. Maaf, ini kayaknya sepertinya khutbah Jumat kayaknya ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat orang yang di dalam kekafiran tidak marah-marah, tapi justru cinta dalam bingkai harapan, roja, semoga satu ketika dia bisa beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad SAW. Karena
Waduh. Nah, ini Guru Sahara kini dijerat pasal berlapis ya, Guru Sahara. Aku berharap Guru Sahara dan gerombolannya masuk penjara. Konflik bersama ex-dosen UIN Malang, Imam Muslimin atau dikenal sapaan Yai Mim. Usaha Sahara sebagai pemilik rental kini langsung tuai kerugian besar. Bahkan pihaknya dijerat dengan pasal berlapis. Seolah salah lawan, Sahara kini tak berani memperlihatkan mukanya kembali di muka publik. Sementara Yemin justru faktanya adalah orang yang terpandang di kalangan orang-orang elit. Gerak-gerik Sahara dan keluarga pun mulai panik karena jeruji besi telah menantinya. Hal ini diperlihatkan oleh Denny Sumargo saat datang di podcast miliknya, meski alhasil podcast tersebut gagal ditayangkan. Waduh. Seperti diketahui, semuanya terjawab bahwa Yaimin berhak untuk dibela. Tanpa Sahara sibuk mencari validasi pun, netizen Indonesia telah bisa menilainya. Bahwa 1. Yaimin penduduk asli terusir. 2. Yaimin difitnah cabul. 3. Yaimin wakaf tanah untuk jalan tapi justru disalahgunakan Sahara. 4. Yaimin dipersekusi oleh Sahara dan gengnya. 5. Yaimin mendapat diancam oleh Sahara. Perseteruan antara ex-dosen Universitas Islam Negeri atau UIN, Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin, dengan tetangganya Sahara, yang viral di media sosial kini memasuki babak hukum. Waduh. Nah, ini kita lihat lagi ada apa guys ya. Waduh, Sahara ya, nama Sahara jadi kalau setahun yang lalu Agus, sekarang Sahara guys. Kalau setahun yang lalu ada Agus Sedih, Agus satu lagi Agus siapa sih? Ya pokoknya Agus lah ya. Nah sekarang sedang Sahara guys ya. Nah ini kita lanjut lagi. Kan beliau sangat baik, karena beliau datang ke situ, beliau sempat mengatakan bahwasanya saya pengen buat rumah di situ karena tetangganya baik-baik. Bentar dulu, yang lebih dulu tinggal di situ siapa? Kami yang rental. Oh yang rental. Punya berapa mobilnya? Sedikit kok Pak, belasan. Oh sedikit tuh. Wow. Enggak kan menurut statement beliau kan ratusan. Apa sih itu mobil rentalnya? Jumlahnya sekitar 12. 12. Cuman nggak ada garasinya? Ada. Iya. Cukup garasinya untuk 12 itu? Garasi utama itu kan sudah penuh. Hingga kita sewa lahan di depan rumahnya Pak Mi, itu bukan tanah beliau. Sekarang rumah Pak Yai itu bener nggak Pak Yai itu hibahin jalan atau wakafin jalan? Boleh saya tunjukkan? Oh, boleh. Ini sertifikat ini, peta bidang ini bersumber dari sertifikat induk yang sama dengan yang dimiliki oleh Pak Mil. Yang ini yang ditempatin Pak Sahara, yang ini miliknya Pak Mil, yang ini garasi yang saat ini ditempati oleh Pak Sahara kan. Ada hukum keberadaan. Terus yang di sini juga ini karena nggak muncul ke sini kan bukan sertifikat. Waduh, Sahara bertemu keadaan employee victim gak sih? Buktikan secara hukum katanya gitu guys ya. Ini yang disewa, yang ini jalan. Nah, yang diklaim oleh Pak Min bahwa itu tanah hibah itu yang di sini. Padahal kan jelas-jelas peta bidangnya kan sudah seperti ini. Dan bahkan terakhir juga dikonfirmasi oleh DPR yang sudah survei ke lapangan bahwa ini memang benar pasu. Pasu. Jadi bukan hibah tanah Pak Yai, bukan wakaf dari Pak Yai. Itu berdasarkan peta data dan peta bidang yang dikeluarkan oleh BPK. Awalnya itu adalah nyimpen mobil, parkir. Awalnya apa? Kan awalnya kan dimulainya merasa terganggu karena ada parkir mobil di depan rumah. Tapi ada musola. Karena ada parkir mobil di depan rumah, bisa terganggu karena mau keluar terhalangi oleh mobilnya. Saya mohon maaf itu tidak ada karena saya nanti agak rugi. Awal-awal itu kan kita bertetangga itu baik ya. Beliau sering juga ke garasi kami. Waduh ya. Di garasi kami itu ada gazebo yang memang tempat perkumpulan anak-anak driver. Beliau sering sana, baik banget. Setelah itu setiap malam itu tidak lepas dari guyonan mereka. Hingga akhirnya mungkin beliau merasa bahwasanya kami terlalu welcome sama saya. Saya kan orangnya Indo itu Pak. Mau bercandaan kayak manapun ya saya terima gitu, meskipun saya merasa sakit hati dengan candaan beliau. Saya merasa dilecehkan. Pak Yai ini ikut canda. Bercanda. Tandanya terbuka kalau dia sedia. Terbuka. Tapi ada candaan yang menurut saya sudah menentukan diri saya. Waduh guys ya. Menurut kalian gimana nih ya? Ada yang komentar bahwasanya ya maaf. Ini Bu Sahara ini katanya playing victim ya. Apa sih playing victim guys ya? Waduh,
katanya buktikan karena secara hukum. Wah, menurut kalian gimana setelah melihat info ini dari Syahara guys? Syahara ya, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Sekian dulu guys untuk video kali ini. Mudah-mudahan kasus ini cepat terselesaikan ya dengan baik, dan ya kalau bisa sih jangan sampai jalur hukum ya. Ya, walaupun mungkin sekarang ada ini, tapi ya bisa lah kalau bisa. Tapi kalau misalnya sudah ini ya biarkan hukum nanti yang menentukan gitu guys ya. Sekian guys videonya, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.